Kalau vaksinnya ada, lu mau suntik apa enggak? Sementara lu percaya konspirasi. Yo, selamat datang sama kita di Aca. Asal cakap, nama gue Raska. Nama gue Syahran. Kira-kira kita mau bahas apa sih sekarang? Cakap apa? Cakap apa ya? Sama kali bro. Cakap apa ya? Ini nih, akhir-akhir ini ganggu banget dah, sumpah. Apaan? Gak tau ya, sekarang tuh lagi banyak rame-rame orang ngomongin konspirasi gitu. Oh, gara-gara corona ya? Iya, jadi nyangkut-pautin corona, ulah inilah, ulah itu. Pusing gua sama konspirasi. Bener juga sih. Tapi emang menurut lu percaya sama yang namanya konspirasi ya? Kita cari tahu dulu ya arti konspirasi nih. Emang menurut gue sih sepaham gue nih ya, kalau konspirasi itu adalah sebuah teori, menurut gue sebuah teori yang dipercaya sama semua orang, tapi belum tentu ada faktanya. Menurut gue itu sih paham gue yang tanpa gue baca ya, menurut gue yang gue paham selama ini itu. Kalau menurut lu gimana? Nih, gue baca nih ya dari internet nih, konspirasi adalah suatu persekongkolan untuk membuat rencana besar. Berarti kalau gue malu udah bersekongkol, berarti kita konspirasi, bro. Berarti dalam sebuah konspirasi itu berarti ada maksud berarti. Ya iya, kan persekongkolan. Menurut ini. Kalau paham lu gimana? Paham lu. Kalau paham gua sih yang gua lihat, kan dulu tuh sempet ramai tuh konspirasi masalah bumi datar sama bumi bulat tuh. Ya, perselisihan. Itu kan nggak ada maksud. Maksudnya buat apa gitu orang siapa yang mau mempermasalahkan bumi bulat sama bumi datar gitu? Banyak. Enggak, ini tapi fungsinya apa gitu? Untungnya bagi seseorang apa? Nggak ada fungsi, nggak ada untungnya. Ada untungnya. Untungnya apa? Buat mereka mungkin ya untungnya kan kayak berarti selama ini tuh kalau misalkan yang percaya bumi datar gitu, berarti selama ini aku dibohongi karena diajarin dari SD kan bumi itu bulat. Nah, buat yang percaya bumi itu bulat, kenapa? Ya berarti mereka keuntungannya, berarti selama ini aku mempelajari ilmu itu tidak salah. Nah, ada untungan. Tapi kan dari dulu tuh orang diajarinnya kalau bumi itu bulat. Nggak ada. Baru-baru ini baru keluar namanya bumi datar. Nah itu orang teori-teori bumi datar baru dikeluarin tuh sama yang namanya orang-orang baru, otomatis dia juga baru belajar dong. Belum tentu kalau masalah itu. Lu dulu diajarinnya gimana? Nah, gue waktu sekolah nih diajarin bumi bulat. Iya. Karena kan patokannya globe. Iya. Tapi kenapa ada atlas yang datar? Nah loh. Iya bener juga sih. Tapi kan itu kan Atlas juga sebenarnya cuman karena petanya karena medannya kertas doang gitu. Ya sekarang gini ya, lampu aja. Lampu kan lalu tahu ya ada yang kotak tuh. Iya. Ada yang kotak. Cahaya kalau semakin jauh tuh semakin kelihatan bulat. Iya. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya kotak. Bumi juga gitu kali. Kalau menurut orang bumi datar. Gak masuk akal. Karena semakin jauh. Bumi kan jauh. Gak masuk akal. Bumi kan jauh. Menurut gue gak masuk akal. Ya, jangan dimasukin ke akal udah biar. Akal gue juga nggak tahu. Jadi lu percaya kalau bumi itu datar gitu? Ya, kalau gue sih percayanya ya kata kitab suci. Kitab suci mana? Kitab suci gue. Kitab suci ini Sunggokong. Kalau kata kitab suci, kata orang-orang agama kan, bumi itu bagai hamparan sejadah. Iya. Ya, hamparan sejadah kan rata. Masa ada sejadah bulat? Orang sholat di mana tuh? Kan bukan gitu maksudnya. Kan bukan gitu maksudnya. Berarti lu percaya dong kalau bumi itu datar? Sejauh ini sih gua lebih ke bumi itu datar. Kalau gue sih tetap ke bumi itu bulat. Karena menurut gua orang yang udah lihat langsung aja kalau bumi itu bulat gitu. Ya karena ya lu dapat ilmunya kan begitu. Gua juga dulu dapat ilmunya bumi bulat. Cuman apa yang bisa bikin lu percaya kalau bumi itu datar? Selain dari teori lu tadi yang bilang kalau misalkan bumi ada menurut agama lu bilang
bumi itu adalah hamparan sajadah. Selain itu. Nih, bumi bulat ya. Terus kan katanya ada rotasi itu, perputaran. Iya. Berarti kalau kita loncat, harusnya kita mendarat di sisi sebelah. Kan ada gravitasi. Iya, tetap kan karena muter. Tuh. Kan kalau bulat gravitasi itu ada di inti bumi, ada di tengah-tengah si bumi nih. Iya. Otomatis kalau loncat, lu ikut turun ke bawah, ketarik dong. Bukan gitu. Cemana kau? Gimana? Kau dengar cakap gue ini ya. Oke. Nih, bumi itu bulat. Kalau bulat, Ya. mau bulat mau datar gitu. Kalau bulat, kan ada teori rotasi itu kan katanya perputaran bumi kan. Jadi 24 jam. Iya. Nah, berarti kalau loncat, sementara bumi lagi muter, kita kan lagi ngelayang nih. Bumi muter kan. Nah, harusnya mendaratnya, kalau nggak kita pindah tempat, posisi yang nempel ke bumi yang pindah. Ini teori goblok aja. Teori goblok gua gitu. Itu nggak masuk akal bro. Maksud gue nggak masuk akal. Kalau misalkan bumi datar, berarti secara nggak langsung lu bilang kalau gravitasi itu nggak ada. Ada lah. Gravitasi mah tetap ada. Karena gravitasi tidak mempengaruhi bulat atau datarnya. Ya enggak dong. Ya iyalah. Sekarang kalau Masa iya dong? Sekarang kalau misalkan gravitasi ada nih. Sekarang kalau gravitasi ada. Bumi datar. Oke. Anggaplah gue percaya bumi datar. Bumi datar, gravitasi ada di mana? Ya, datar bukan... Yang namanya gravitasi itu pasti narik satu titik. Sekarang bumi bulat. Lu bayangin bakso, dalamnya ada telur. Nasi telurnya itu gravitasi bro. Salah. Lah, gimana salah? Telur tuh makanan. Sekarang duluan telur, duluan ayam. Duluan ayam. Ya duluan telur lah. Ya duluan ayam gimana caranya telur ada kalau misalnya ayamnya kagak ada? Ya terus ayamnya dari mana ayam? Dari anak ayam. Kagak ada telur. Bener gak? Ya anak ayam dari mana? Ya dari telur. tapi kan anak ayam bisa bertelur nggak? Anak ayam bisa bertelur? Ya belum bisa. Kalau udah jadi bapak ayam baru bisa. Ibu ayam, Oh, iya, ibu ayam. bukan bapak ayam. Bego mata lu. Lu tahu nggak sekarang ada lagi ngomong Bentar. Emang lu tahu bedanya ayam bapak ayam sama ibu ayam apa? Dia tahu. Apa? Kalau bapak ayam ada jakunnya. Lah bener, emang ibu ayam ada jakunnya nggak ada, ego. Emang ayam ada jakunnya? Pertanyaannya Ini yang begini jakun namanya. enggak ayam. Ya kita kan manusia bukan ayam. Yang begini yang merah-merah itu apa namanya? Hah? Ya, bukan masa jakun di sini juga merah. Lebih yang di sini apa ini? Di sini apa? Iya. Jenggot. Bukan jenggot karena bulunya di situ. Ya dari mana teori dari Itu, mana? ya itu kan Cakap. Enggak, coba gua tanya dulu. Ayam dulu. Kalau misalkan menurut lu telur dulu sama ayam dulu, gimana caranya kalau misalkan telur duluan, ayam bisa ada? Siapa yang munculin telur siapa? Nah, siapa juga yang munculin ayam? Bingung kan? Siapa yang munculin manusia? Konspirasi kan? Konspirasi. Sama nih kayak yang lagi ramai sekarang kan. Corona tuh. Corona kan katanya di Cina mulai akhir tahun kemarin Desember akhir Desember tahun kemarin kan. Gue awal nggak percaya tuh sama corona. Sama. Nggak percaya. Ya emang lu doang, gue juga kagak. Dah. Nah, corona tuh baru munculnya tuh di Indonesia awal Maret. Iya. Dari kota Depok. Depok kalau dibalikin apa? Wadek. Kopet. Nah, Goblok. virusnya apa? Covid. Konspirasi. Konspirasi bener ini konspirasi. Ya? Bener juga. Konspirasi. Yang dari Depok siapa? Nah, nggak tahu tuh. Pokoknya ibu-ibu aja yang kena pertamanya. Wah itu berarti dia berarti. Yang ketika sembuh dia langsung klarifikasi gitu di stasiun TV. Buset. Oh yang dia buat obat ya? Dia buat obat, masa pasien buat obat, Edda. Ade. Enggak, bukan. Ini yang kenanya. Orang Indonesia pertama yang kena So COVID. tahu lu. Orang Depok. Lu jangan-jangan kan? Lu cari dah. Lu searching. Serius orang Indonesia pertama yang kena corona. Orang Indonesia pertama yang kena anjing. Oh ya ibu 64 tahun. Orang mana? Orang mana? Mana gak ada orang Depok di sini? Jepang bego. Mana? Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran kepada siapa warga negara Jepang. Oh. Tuh kan melakukan kontak itu. Kagak ada orang Depoknya. Ya pokoknya itu waktu itu gue Oh iya ada yang ada Depok nih. Nah Depok dibalikin apa? Kopet. Kan konspirasi nggak? Konspirasi benar sih. Iya. Kenapa nggak di Bandung itu duluan? Tapi jangan. Takutnya kan keluar-keluar kita tuh.
kan nggak cocok dong sama Covid. Iya. Namanya jadi nggak. Bandung kan kota kembang, bukan Iya, kota kopeda. Gitu. Nah, menurut lu gimana nih masalah corona? Nih, sekarang kan udah mulai banyak nih, rame lagi nih kasus ini. Gue sih mulai percaya kalau misalnya kalau corona ada. Kok lu bertolak belakang sama yang ramai di masyarakat ya? Malah menurut gua sudut pandang masyarakat sekarang makin di sini makin yang bodoh amat Nggak gitu percaya aja. gitu ya, Ya nggak maksudnya percaya. bodoh amat aja lah, maksudnya gimana ya? Ya virus itu sebenarnya memang mematikan tapi tidak terlalu mematikan gitu. Tahu dari mana tuh yang mematikan? Emang lu pernah kena Covid? Ya enggak, maksudnya kan sudut pandang orang-orang banyak. Kenapa Iya. mereka bodoh amat? Berarti kan mereka berpendapat begitu. Enggak, kan menurut gua kenapa mereka bodoh amat karena mereka nggak pernah ngerasain. Nah, bisa itu. Tapi kan kalau mereka memang tidak bodoh amat, mereka akan gerak. Kalau nggak gerak, ekonomi mereka nggak jalan. Nah, perut kan susah, bro. Tapi kan bukan ke situ maksudnya. Maksudnya kan kalau misalkan kita percaya, otomatis kita tuh menanggulanginya itu dengan cara ya pakai masker, ikutin protokol kesehatan segala macam. Itu tanda kita percaya, cuman kita hati-hati. Itu percaya. Beda lagi sama orang yang nggak percaya. Iya. Bilangnya ya lu takut amat sama virus corona, ntar juga bakal mati sendiri. Kan begitu ada orang nggak percaya kan? Nah, kalau menurut gua orang yang ngomong gitu sebenarnya mereka percaya. Cuman mereka mencoba Orang jelas-jelas mereka nggak percaya, mereka ngomong ntar juga mati sendiri. ya memang semua virus juga ntar mati sendiri. Bukan orangnya yang mati. Oh, maksudnya ke situ. Iya. Ya kalau ke situ mah, ya itu kalau menurut gue pribadi ya sah-sah aja sih orang mau ngomong kayak gitu. Ya bener dong, sah-sah aja. Karena memang bener juga, semua orang nanti pasti mati. Iya bener sih. Bener kan? Kalau kita menggal kata itunya aja gitu, kalimat itunya Iya. bener kan? Nah, cuman kalau disangkut pautin ke masalah corona, ya memang maksudnya masih banyak juga masyarakat yang kurang aware gitu kan. Iya, benar. Nah, cuma menurut lo sendiri nih, corona konspirasi bukan? Gua 80% percaya, enggak 80 lah bilang, 60% percaya kalau itu konspirasi. Kenapa? Karena pertama gua baca di internet, pertama kali keluar corona di Cina tuh, dia itu udah dibahas dari sebelum-sebelumnya. Di buku yang namanya gue lupa bukunya apa, tapi dia pernah bahas kalau misalkan nanti di tahun masa depan itu bakal dikeluarin satu virus yang bakal ngancurin. Oh ya, yang katanya jadi senjata biologis itu Iya, kan? itu jadi bagus tuh. Itu tuh bukunya dikeluarin pada sebelum tahun 2020 ini nih. Oh. Nah, jadi menurut gua mungkin aja kalau misalnya itu virus yang diciptain sama satu apa ya bilangnya, bukan perusahaan, satu saintis di luar sana. Ini buat senjata biologis sebenarnya, buat ngancurin, emang sengaja emang ngancurin perekonomiannya dunia. Karena emang pengaruh banget sih. Iya, Gua awal-awal nggak mikir kalau misalkan pandemi gini bakal ngancurin ekonomi dunia. Sehancur ini gua nggak mikirin dulu. Tapi setelah gua baca-baca lagi, oh iya juga dampaknya jadi ke semuanya menurut gua. Iya, karena dampak yang paling berbahaya sih kalau menurut gua ya, pertama ekonomi. Kemudian ketika ekonomi tidak berjalan bebas gitu kan, tapi bebasnya hanya terjun ke bawah gitu kan. Bebas berarti. Iya, bebasnya kan terjun ke bawah gitu. Parseling jadinya. Iya, memang. Bukan. Maksudnya grafik ekonominya Oh, turun. iya. Iya. Gitu loh. Gua kira liburan. Kok teman ini cakep kali. Ya, maaf Gimana? Maaf ya, dia kurang emang. Ya, oke. Jadi ya itu menurut gua efek yang paling parahnya itu satu ekonomi, kedua psikis. Kenapa sih, Kis? Ya sekarang gini, orang yang biasanya mobilitas tinggi, kerja nyari duit ataupun aktivitas nongkrong apa, kegiatan bersosial apa yang biasanya aktif, sekarang agak kerem tuh. Terus banyak orang juga yang dirumahin, diem di rumah, banyak orang-orang yang diem di rumah itu stres loh. Ya sekarang deh gue nanya sama lu kalau diem di rumah terus-terusan berbulan-bulan, stres kali. Iya, stres sih. Tapi kan itu masih bisa kita manfaatin pakai hal yang lain, gue tuh. Nah, masalahnya kan gak semua orang punya pemikiran ke arah sana. Iya Atau sih, misalkan bener juga. punya nih pemikiran, oke, gue di rumah aja nih, gue ngelakuin ini, gue ngelakuin itu. Tapi kan ada, maksudnya pasti ada orang yang kehambat, tapi gue gak ada, nggak ada punya ininya duit, deh. nggak punya duit, Nggak ada macam ininya gitu-gitu nih. ya. Ada banyak Misalkan- faktor maksudnya, Nah banyak itu, faktor kan. misalkan kan kalau kayak kita kan, oke kita bisa bikin konten nih, kita tulis ada gitu kan. Iya.
Nah kan mungkin ada orang, gue pengen bikin konten apa tapi, gue nggak ada tuh segini terus nggak tahu caranya, mau keluar nggak boleh, ibaratnya kan mau nanya mau belajar tapi orang. menurut gua di setiap manusia itu ada tahap di mana dia tuh harus diam buat mikir gimana caranya buat berkembang. Mungkin pada saat ini menurut gua cara kita berkembang. Betul, tapi kalau saat ini terlalu lama guys. Ya mungkin karena emang kebetulan aja kondisinya kayak gini ya mau nggak mau gitu. Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September. Iya sih lama sih. 6 bulan. Ibu hamil 3 bulan lagi udah brojol. Anjing udah keluar nama tuh udah beras merah beras putih. 3 bulan lagi. Udah di rumah sakit ya? Iya anjing. Tinggal di Lagi USG nih. Bener gak? Ya kan maksudnya emang ngeri sih corona. Kalau menurut gue ngeri banget sih. Nah, makanya sih menurut gue juga orang-orang tuh gue masih bingung soalnya sama orang-orang yang nggak percaya tuh. Ya mungkin mereka sebenarnya percaya tapi mencoba mungkin ya mencoba menolak. Positif ya. Positif ya. Mencoba untuk ngelawan itu gitu. Jadi mungkin kayaknya mereka yang tapi ada loh orang yang nggak percaya banget kayak misalkan mereka benar-benar nggak percaya. Nggak mau itu mereka pakai masker. Nggak di Indonesia ya contohnya. Kalau di Indonesia mungkin iya aja tapi di luar sana kayak di US gue pernah baca kemarin sempat ada baca orang tuh sampai nggak mau pakai masker. Nah itu sih yang kurs gitu kan orang-orang itu. Menurut gua itu orang-orang yang ya emang bener-bener mereka tuh nggak percaya karena mereka nggak percaya kalau misalkan gini tuh bener-bener ada gitu. Bisa. Cuma ya kadang gue juga mikir ya bingung gitu. Kalau ngeliat Indonesia sendiri gitu kan ilmuwan banyak. Bener nggak? Ilmuwan Indonesia banyak. Apalagi kalau kita udah mikir dunia gitu. Yeah. Apalagi negara-negara baju kayak Amerika, Korea Selatan gitu, Jepang, bahkan Cina pun gitu yang virus corona pertama kali ada. Ilmuwan kan pasti banyak banget gitu di dunia ini. Gitu. Kok vaksinnya nggak ketemu gitu? Vaksinnya udah ada. Udah ada tapi kan masih tahap uji coba. Kalau misalkan vaksin udah ada, mungkin gimana ya, bersosial jauh lebih bebas mungkin. Tapi kan ternyata di luar negeri pun masih ada batasan-batasan, masih ada apa berarti kan? Ngomongin soal vaksin nih, lu pernah nggak dengar soal yang dia bilang kalau misalkan Trump itu sebenarnya si vaksin itu udah keluar, cuma dikeluarin itu bakal nanti setelah pas eleksi presiden US 2021 ya? Oh iya. 2021. Nah kalau misalkan Trump menang, itu vaksin dikeluarin. Tapi kalau misalkan Trump kalah, kalau Trump kalah vaksin dikeluarin. Kalau Trump menang vaksin nggak akan dikeluarin. Lu tau nggak kenapa? Supaya si ekonomiannya masuk di itu, supaya ntar kalau misalkan si Trump kalah, dia punya backup. Selain itu, di balik itu lu tau nggak kenapa? Kenapa? Ini yang gue tahu ya. Kalau salah ya bisa dibenerin ya, bisa ditulis di kolom komen gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih itu. Nah, kalau menurut gue nih, ya itu benar. Tapi ada alasan di belakang itu. Kalau menurut gue ya. Cuma kalau salah, lu semua bisa benerin, lu bisa tulis di kolom komen. Yang gue tahu, Trump itu pengusaha, tapi dia bidang usahanya adalah di bidang peralatan militer. Iya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Make sense dong. Ketika Trump lengser, vaksin dikeluarin. Ya kan? Yeah. Kalau dia nggak lengser, ada kemungkinan vaksin nggak dikeluarin. Yeah. Karena memang bukan power dia di bidang farmasi. Nah, Obama punya. Dia memang bidang usaha yang dia punya perusahaan khusus, ya maksudnya punya usaha yang jenisnya farmasi Obama. Makanya, ya nggak tahu ya kalau gue lihat media luar gitu atau akun-akun sosmed media luar, kadang lawan-lawanannya selalu Trump sama pihak Obama gitu kan. Itu sih. Cuma itu sih yang gue masih sedikit heran sebenarnya. Kok ilmuwan sebanyak ini di dunia tapi nggak ada yang ngeluarin gitu? Bukan nggak ada, kok lama gitu. Gue yakin sih suatu saat pasti ada, cuma kok lama gitu kan lama. Berarti kebanyakan konspirasi berarti. Ya. Jadi konspirasi sih bener. Gue juga sebenarnya percaya konspirasi ada. Cuman gue juga percaya bahwa corona itu ada gitu. Oh, mungkin gini, gue percaya konspirasi ini corona itu konspirasi. Tapi bukan berarti nggak ada. Nah itu, ya kan? Itu yang harus digarisbawahi bahwa. Jadi mungkin banyak orang tuh yang ngomong bukan nggak percaya kali ya. Mereka tuh percaya kalau misalkan corona itu konspirasi, tapi mereka percaya kalau corona itu ada gitu juga. Gitu. Itu lebih baik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang. Jadi aware juga, kalian juga harus aware sama corona tuh ada gitu. Jadi kalian juga harus aware sama diri kalian juga. Dan sebenarnya kalau misalkan protokol kesehatan kayak pakai masker, cuci tangan itu tuh dari dulu sebelum ada corona tuh udah
udah emang ada kan. Nah, itu- Cuci tangan tuh emang buat kebersihan Iya. diri sendiri. Dan itu hal simpel. Iya, simpel. Cuman gue pernah mikir liar nih ya. Kita belok dikit lah, kita mundur lagi dikit. Gue pernah mikir liar nih. Dulu waktu awal kemunculan corona sampai beberapa bulan kemudian katanya corona nggak airborne. Iya. Nah, terus katanya yang pakai masker yang gejala doang. Yang gejala doang, ya benar. Nah, betul kan? Awal-awal tuh. Awal-awal kan. Terus sekarang semua harus pakai masker. Nah, terus per bulan Juli kalau nggak salah WHO bilang corona airborne. Iya. Nah, terus sekarang yang yang paling bilang- aneh ada pasien OTG Iya benar. tanpa Yang gejala. Tanpa gejala itu. Nah, ya. maksud gua gini. Bingung kan? Maksudnya orang tanpa gejala bingung gitu. Bingung lah artinya nih. Lah siapa tahu gua ada corona, lo ada corona kan? Gimana ya? Maksudnya pendeteksiannya kan susah. Akhirnya sebuah protokol kesehatan juga bisa dibilang Tidak dapat dipercaya dong, bisa bilang gitu dong. bukan tidak dapat dipercaya, tidak efektif, ya? tidak konkret, ampuh Oh, untuk iya. mencegah. Kecuali cuci tangan, Cuci betul. tangan, nah. Gitu. Kecuali cuci tangan, betul. Tapi masalah masker kan kalau menurut gue sih udah kurang efektif juga sih kalau masker. Kalau menurut gue ya, karena toh masker juga rata-rata orang kalau pakai masker jarang tuh yang dibuka disakuin, tapi disimpan di sini. Oh iya benar. Terus kan gue pernah baca artikelnya kalau masker sini di sini bagian kotor. bagian terbuka di sini kan. Bagian ya, terbuka benar. kotor. Makanya bagian buat info lagi buat kalian nih sebenarnya nggak boleh kalau misalkan kalian pakai masker lebih baik dilepas aja atau nggak dilepas satu dibanding taruh di sini karena di sini bagian terbuka kalian gitu. Nah, itu Pas kan. kalian pakai masker tuh ini bagian sini bagian terbuka. Nah, Jadi lebih baik, minimal kena debu tuh kan Iya. jadi pilek gitu kan. ya lebih baik mending dibuka aja maskernya. Nah gitu. Jadi apa lagi ya? Mungkin itu aja cakap kita sekarang ya. Kayaknya gitu, lagi lama itu sih gitu kayaknya. Iya. Kayak gitu doang sih. Kalian minta kita cakap apa lagi? Boleh lah. Apapun aja. Tulis aja di kolom komentar nanti kita baca pasti. Pasti kita baca. Ya minta aja ya. Ya juga sesuai pembahasan kita sekarang. Ya semoga aja ya corona Corona cepat-cepat cepat beres, amin. Vaksin cepat Cepat ketemu. beres, semua perekonomian juga semua cepat beres lah, semua biar bisa normal lagi lah semuanya gitu kan. Vaksin cepat ketemu. Obatnya apalagi gitu ya. Satu lagi nih sebelum kita tutup nih. Kalau vaksinnya ada, lu mau suntik apa enggak? Sementara lu percaya konspirasi. Kalau ada banyak bukti gue mau. Bukti gimana maksudnya? Kalau misalkan gini, gue nggak mau jadi orang pertama yang nyuntik. Yang disuntik. Iya, yang disuntik kata gue. Tapi Logis dong. kalau iya logis, tapi kalau bukan lu orang yang pertama lu mau. Kalau udah ada buktinya kenapa enggak? Gue mau sembuh. Gue mau bebas gitu. Ibaratnya kalau misalkan itu vaksin buat imun ya, buat imun bukan buat menyembuhin corona ya. Buat imun gue mau. Tapi kalau buat nyembuhin kayak enggak deh. Itu bukan enggak ya. Bukan buat nyembuhin, ya tunggu gue kena itu dulu, tunggu kena corona dulu. Iya, Tapi kalau paham. buat imun gue mau. Apa? Cuma kalau vaksinnya dari perusahaan luar gua nggak mau. Kalau Kenapa? vaksin, ya kan konspirasi. Gimana Oh, iya. kalau siapa tahu kalau misalkan tadi tulis vaksinnya masukin chip. Kayak Nah, film-film. itu kan. Lah konspirasi lagi udah makin kemana-mana ngomongnya. Udah, segini aja kayaknya cakap kita hari ini, oke? Yuk, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, Komen, share, ya, biar masuk ke grup WA. dan subscribe jangan lupa ya. Ya, subscribe, benar. Nama gue Syahran. Gua Raska, Aca. asal cakap. Bye.